Rusdiana. Pada bagian ini, saya sebagai mahasiswa 1 menjelaskan vendor A, warung legasi. Pertama, saya membuat file index.js sebagai file utama untuk menjalankan server. Pada file ini, saya menginisialisasikan Express dan menggunakan middleware Express.json agar server dapat membaca request dalam format JSON. Selanjutnya, saya mengimpor file routes dan menghubungkannya ke aplikasi dengan prefix API sehingga seluruh endpoint termasuk vendor A dapat diakses melalui API. Server kemudian dijalankan pada port 3000. Setelah itu, saya membuat file vendor A.js yang berisi data produk vendor A. Data ini disimpan dalam bentuk array of object yang berisi kode produk, nama barang, harga, dan status stok. Seluruh data menggunakan tipe string termasuk harga dan keterangan stok. Sehingga data ini masih berupa data mentah, file ini diekspor menggunakan modul export agar dapat digunakan di bagian lain aplikasi. Selanjutnya, saya membuat route untuk vendor A menggunakan Express router dengan endpoint get vendor A. Endpoint ini berfungsi untuk menampilkan data vendor A dalam bentuk respon JSON agar dapat diakses oleh klien atau diproses lebih lanjut. Terakhir, endpoint get vendor A di sini diuji menggunakan Postman. Kita jalankan dulu menggunakan perintah nodemon index.js. Lalu kita jalankan di Postman. Nah, ini kita send. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa request berhasil menampilkan respon JSON yang berisi status, pesan, dan data produk vendor A sesuai dengan isi file vendor A.js, di mana harga masih berupa string dan status stok masih berupa ada atau habis. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Tiswanda sebagai mahasiswa 2 vendor B. Di sini saya melakukan menstimulasi sistem standar internasional menggunakan bahasa Inggris dan camel case. Nah, pertamanya di sini saya membuat file di folder vendors. Ini membuat codingan const vendor data. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan array untuk menyimpan data tersebut. Oh iya, file vendor sendiri, vendor B sendiri ini untuk menyimpan data. Oke, lanjut. Di sini ada data tersebut, yaitu SKU ini stock keeping unit, terus tipenya ini string sebagai kode uniknya. Habis itu ada product name, itu nama produknya dengan menggunakan camel case. Lalu ada price. Di sini tipe datanya number, harga produknya. Habis itu ada is available. Ini tipe datanya boolean, true or false. Kalau true produknya tersedia, kalau false berarti produknya tidak tersedia. Lanjut ke fungsi const get data vendor B. Di sini fungsinya untuk
mengambil data dari vendor B yang dibuat tadi, lalu mereturn vendor B ini data tersebut, lalu lanjut ke modul export. Fungsinya untuk ekspor kita data tadi yang barusan dibuat supaya bisa diakses ke file lain, dan saya buat di root.js di sini. Lanjut, root.js ini fungsinya untuk mengakses APK. Nah, di sini ada cons di sini fungsinya untuk mengimport library Express, lalu ada membuat objek router, lalu di sini ada cons get data vendor. Di sini ini untuk mengimport fungsi pengambilan data dari vendor B yang barusan saya buat di sini tadi di vendor B, di folder vendor tersebut. Lalu lanjut ke router get. Ini fungsinya untuk membuat endpoint ketika di get menggunakan APK. Lalu cons ini untuk memanggil fungsi vendor B itu mengambil data produk yang sebelumnya saya buat di vendor tersebut. Lalu di sini ada REST JSON status message data, itu fungsinya untuk mengirim respon JSON ke klien dalam format seperti ini. Oke, lalu di sini ada modul export router. Di sini fungsinya untuk mengekspor router agar bisa dipakai di index.js. Lalu lanjut ke index.js di sini. Nah, index.js di sini fungsinya untuk memanggil link pada data yang udah dibuat tadi itu. Nah, di sini sama yang ini fungsinya library Express ini. Lalu ada di sini membuat aplikasi Express utama. Lalu di sini app use Express JSON. Ini fungsinya untuk mengaktifkan middleware JSON agar server bisa membaca request body tersebut. Lalu di sini ada cons main root. Di sini untuk mengimport seluruh routing dari root.js tersebut yang sebelumnya udah dibuat, mulai dari A sampai C. Lalu di sini ada ketika ngeget dengan slash garis miring ini, nanti akan muncul halo server Banyuwangi Marketplace sudah berjalan. Lalu ketika app use ini untuk untuk mengambil menampilkan data dengan format ini. Lalu di sini ada app listen, di sini sebagai servernya dengan port 3000. Baik, kita implementasikan, kita jalankan.
Lalu ketika saya tadi kan portnya tadi kan 3000, lalu IP dan garis miring vendor B untuk menampilkan datanya. Nah di sini ada tampilannya status berhasil. Jadi di barusan tadi statusnya itu apa ditampili pertama, lalu nge-get data tersebut, SKU, product name, harga, is available, apakah produk tersebut ada apa tidak ada. Baik, itu saja dari mahasiswa 2 vendor B. Selanjutnya akan dijelaskan pada mahasiswa 3 vendor C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inandia Sarfina Fauzi selaku mahasiswa 3 vendor C resto dan kuliner. Di sini fungsi dari vendor C yaitu sebagai menstimulasikan struktur data kompleks atau nested object, di mana harga dipisah antara harga dasar dan pajak. Di sini saya membuat beberapa file. Yang pertama ada file vendor C.js. Fungsi dari file ini sebagai sumber data produk dari vendor C. Deklarasi data vendor C ada di sini, ada const vendor C data, di mana membuat array bernama vendor data. Setiap isi array ada satu produk makanan atau minuman menggunakan array karena satu vendor memiliki banyak produk. Selanjutnya ada ID. ID digunakan sebagai identitas unik produk, digunakan agar setiap produk bisa dibedakan. Lalu terdapat details. Di sini details digunakan untuk objek sarang atau nested object, digunakan untuk mengelompokkan informasi produk. Dalam details terdapat beberapa atribut, yaitu name sebagai nama produk, lalu kategori digunakan untuk kategori produk. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa data vendor C lebih kompleks daripada struktur. Lalu terdapat preaching. Di sini terdapat preaching. Preaching digunakan sebagai nested object khusus harga. Harga tidak langsung satu angka, dipisah menjadi dua, yaitu base price sebagai harga dasar dan tax sebagai pajak. Kelebihannya mudah menghitung total harga, fleksibel jika pajak berubah, dan cocok untuk sistem kasir dan pajak restoran. Lalu di sini ada stok, digunakan untuk menyimpan jumlah stok yang tersedia, berguna untuk kontrol persediaan, mencegah pembelian stok kosong. Lalu ada const get data vendor C, return vendor C data, berfungsi digunakan untuk mengambil data vendor C, mengembalikan seluruh isi vendor data, dan digunakan oleh file root. Lalu di sini ada modul export get data vendor C, digunakan untuk berfungsi sebagai get data vendor C, bisa dipakai di file lain, contohnya di routes.js. Lalu kita beralih pada routes.js. Di sini ada const get data vendor C require slice vendor C, digunakan untuk mengambil fungsi get data vendor C dan digunakan untuk menampilkan data lewat API. Lalu ada pun endopin vendor C. Di sini ada root get vendor C request, digunakan untuk membuat
endopin get slash vendor C. Saat diakses, server akan mengirim data vendor C. Lalu ada cons. Di sini ada cons data C get data vendor C digunakan untuk memanggil fungsi dari vendor c.js dan menyimpan hasil dari variabel data C. Lalu di sini ada REST.json digunakan untuk merespon dalam bentuk JSON. Adapun beberapa atributnya, di sini ada status. Di sini ada status digunakan untuk status request. Lalu message, di sini ada message digunakan untuk keterangan. Dan di sini ada data digunakan untuk data produk vendor C. Lalu di sini juga ada indeks. Fungsi dari indeks ini yaitu berfungsi sebagai entry point server express yang menghubungkan seluruh root vendor. Melalui vendor ini, endopin API vendor C dapat diakses. Namun di sini saya sebagai vendor C hanya berfokus pada struktur data produk dan output JSON. Jika dicoba seperti ini, di sini akan muncul localhost seperti ini. Mari kita coba. Di sini kita menggunakan Chrome slash vendor API vendor C. Hasilnya akan seperti ini. Data muncul saat dipanggil menggunakan localhost slash API vendor C. Ini sama seperti vendor C.js. Baik, sekian dari penjelasan saya, mahasiswa 3 vendor C. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, mahasiswa 4. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ganggus Erkamta sebagai mahasiswa 4, lead integrator. Di sini saya bertugas membuat logika untuk menggabungkan ketiga data di atas, ketiga data vendor di ini, ketiga vendor itu dihubungkan menjadi format standar seperti di bawah ini. Langsung saja ke kodenya. Nah, di sini saya membuat file integrator.js. Di sini saya mengambil semua data dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Kemudian di sini untuk vendor A, di sini saya membuat diskon dari yang harga aslinya, lalu didiskon menjadi 10% untuk vendor A. Lalu untuk parsing harga menjadi integer. Di sini saya memparsing harga yang sebelumnya itu di vendor A itu string menjadi integer. Kemudian pada vendor B di sini saya tidak mengubah apapun, hanya langsung saja ditampilkan, tidak memberikan logika apapun. Kemudian di vendor C di sini ketika ada kategori food, maka akan ada recommended di nama produknya seperti itu. Nah, kemudian di root ini saya membuat endpoint root. Jadi di sini
eh, mengambil fungsi yang sudah saya buat di integrator tadi, get out product, kemudian dikirim menggunakan response JSON yang dimana di dalamnya ada pesannya, data berhasil dihubungkan, terus total datanya berapa, lalu isi datanya, seperti itu. Namun saat pengerjaan terdapat sedikit kendala, yaitu dari semua vendor itu ketika di get itu bukan fungsi, terdapat error seperti itu. Kemudian saya lihat di vendor A ini tidak ada fungsi untuk const get data vendor A. Lalu saya menambahkan ini dan juga menambahkan di vendor B dan vendor C. Lalu pada index.js ini kita satu kelompok menggabungkan semua root dan di prefix menjadi root API, lalu di rootnya memakai main root. Kemudian untuk hasilnya di postman, ketika di slash, ketika langsung tidak mengetikkan apapun, maka akan server berjalan di outputnya akan ke halo server Banyuwangi Marketplace sudah berjalan. Kemudian jika ditambahkan produk, di sini tampil dari data vendor A, vendor B dan vendor C. Di sini terlihat kalau misalnya itu kategorinya makanan, maka akan ada tag recommended. Ketika bukan makanan seperti es teh manis, tidak akan ada tag recommended. Kemudian untuk data vendor A, di sini harga finalnya 13.500 setelah diskon. Kita lihat di data vendor A yang ID 001 apakah harganya sama. Di sini harganya semulanya 15.000, kemudian terdapat diskon 10% menjadi 13.500. Berarti dari diskonnya itu terbukti diskonnya itu bisa tidak error. Mungkin cukup dari saya, anggota 4. Maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.